Baik, sekarang kami akan menjelaskan artikel yang telah kami buat mengenai work engagement. Pada bagian pendahuluan, konteks organisasi saat ini, lingkungan kerja kini penuh tantangan dan terus berubah. Organisasi dituntut memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Salah satu konsep krusial adalah keterlibatan kerja, atau yang lebih kita kenal sebagai work engagement, karena berkaitan erat dengan vigor, dedication, dan absorption. Dampak positif keterlibatan kerja seperti meningkatkan produktivitas dan keberhasilan organisasi, memberikan kontribusi yang maksimal selama bekerja, dan keterlibatan kerja yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan pula. Terdapat beberapa ragam definisi keterlibatan kerja. Para pakar seperti Kahn, Baker, Scovely, Kosiva, dan lain-lain memiliki pendekatan yang berbeda. Ada yang berfokus pada kondisi mental positif seperti vigor, dedication, dan absorption. Ada yang mengenai hubungan dengan sumber daya organisasi dan tanggung jawab individu, serta penekanan pada kesamaan nilai pribadi dan tujuan organisasi. Implikasi perbedaan definisi tidak hanya bersifat teoritis, melainkan berdampak langsung pada strategi manajemen SDM. Organisasi butuh definisi yang jelas, praktis, dan relevan untuk menciptakan intervensi yang efektif. Sehingga, tujuan artikel yang kami buat adalah menelaah dan membandingkan definisi keterlibatan kerja dari berbagai sumber akademik, menyusun definisi yang integratif dan aplikatif yang relevan dengan konteks kerja saat ini, khususnya di Indonesia, menyajikan implikasi teoritis dan praktis dalam psikologi organisasi dan kebijakan SDM. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa definisi dari work engagement, di mana work engagement atau keterlibatan kerja merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam psikologi industri organisasi, di mana konsep ini telah berkembang dari waktu ke waktu mengikuti pemahaman yang semakin dalam terhadap peran keterlibatan karyawan dalam meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh William Kahn pada tahun 1990. Ia menyatakan bahwa keterlibatan kerja adalah kondisi psikologis di mana individu mengekspresikan dirinya sepenuhnya dalam perilaku kerja. Menurut Kahn, individu yang terlibat merasa lebih terhubung dengan pekerjaannya dan juga dengan orang-orang di sekitarnya. Ini menjadi fondasi awal dalam pemahaman kita terhadap engagement itu sendiri. Kemudian, Baker, Schaufeli, dan Salanova pada 2006 memperkenalkan skala keterlibatan kerja yang dikenal dengan nama Utrecht Work Engagement Scale atau UWES, di mana mereka mendefinisikan keterlibatan kerja sebagai keadaan mental positif yang memuaskan dan terkait dengan pekerjaan. Di mana terdapat tiga dimensi utama dalam definisi ini, yaitu vigor atau semangat, dedication atau dedikasi, dan absorption atau penyerapan. Kemudian, Schaufeli dan Baker pada tahun 2004 menambahkan definisi sebelumnya dengan tetap menekankan tiga dimensi tersebut yang menggambarkan keterlibatan kerja sebagai kondisi psikologis yang memungkinkan individu berkontribusi secara maksimal. Penekanan utamanya adalah bahwa engagement bersifat positif dan berkaitan erat dengan hasil kerja yang optimal. Lalu, definisi yang lebih strategis disampaikan oleh Lockwood, yang menyatakan bahwa keterlibatan karyawan merupakan kunci dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, reputasi perusahaan, dan nilai bagi para pemangku kepentingan. Pendekatan ini memperluas pandangan engagement tidak hanya sebagai kondisi psikologis, tapi juga sebagai faktor penting dalam keberhasilan bisnis. Lalu pada tahun 2017, Baker memperkenalkan teori Job Demand Resource atau GDR teori, yang menjelaskan keterlibatan kerja secara lebih mendalam. Ia mendefinisikannya sebagai keadaan mental di mana individu merasa penuh energi dan antusias terhadap pekerjaannya. Menurut teori ini, engagement dipengaruhi oleh keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi. Sehingga, dari berbagai definisi ini, dapat dilihat bagaimana pemahaman tentang keterlibatan kerja telah berkembang, dimulai dari fokus pada kondisi psikologis individu, hingga mencakup pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor organisasi. Dimensi utama yang menjadi benang merah dari seluruh definisi adalah vigor atau semangat, dedication atau dedikasi, dan juga absorption atau penyerapan, yang menjadi fondasi penting dalam memahami peran keterlibatan kerja dalam konteks organisasi. Selanjutnya diskusi. Seiring dengan berkembangnya waktu, definisi mengenai work engagement atau keterlibatan kerja juga mengalami perkembangan.
Awalnya, keterikatan kerja dipahami sebagai kualitas pribadi yang bersifat internal. Namun, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterikatan kerja bukan hanya berasal dari dalam individu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi, seperti tuntutan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya. Artinya, keterikatan kerja adalah sebuah proses aktif yang membutuhkan usaha dari individu dan dukungan dari organisasi. Setiap definisi keterikatan kerja memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Menurut definisi William Kahn, kekuatan menekankan pentingnya antusias individu dalam pekerjaan, menggambarkan keterikatan kerja sebagai koneksi yang mendalam antara individu dengan pekerjaan. Sementara kelemahannya itu sulit diukur secara praktis, tidak memberikan panduan yang jelas untuk mengukur keterlibatan kerja di tempat kerja. Yang kedua, menurut definisi Baker, Scaufoli, dan Salanova, yaitu kekuatannya itu mengembangkan alat ukur yang jelas, yaitu US, memiliki 3 dimensi yang terukur: vigor, dedication, absorption. Kelemahannya itu terlalu fokus pada aspek psikologi individu, kurang mempertimbangkan pengaruh konteks organisasi. Yang ketiga, definisi Scaufoli, yaitu kekuatan, memperkuat definisi sebelumnya dan menyoroti pentingnya sumber daya pekerjaan. Sementara itu kelemahannya itu kelemahan yang sama seperti definisi sebelumnya, yaitu kurang memperhatikan faktor organisasi secara menyeluruh. Yang keempat, definisi Lockwood. Kekuatannya itu menghubungkan keterlibatan kerja dengan hasil positif bagi organisasi seperti kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Definisinya sederhana dan mudah diterapkan. Kelemahannya itu lebih menekankan dampak eksternal, kurang membahas proses keterlibatan dan faktor psikologis individu. Yang kelima, definisi dari Baker, yaitu kekuatannya mengaitkan keterlibatan kerja dengan teori Job Demand Research atau JDR, menekankan keterlibatan sebagai kondisi mental penuh energi dan antusias. Kelemahannya itu masih terlalu umum dan kurang mempertimbangkan faktor eksternal secara spesifik. Yang terakhir, teori JDR, yaitu kekuatannya fokus pada keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang tersedia, memberikan kerangka praktis bagi organisasi untuk meningkatkan keterlibatan. Kelemahannya itu kurang menyoroti faktor internal individu, fokus pada tuntutan pekerjaan negatif, padahal tidak semua tuntutan memberikan efek negatif. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana konteks kerja yang berubah drastis dari tatap muka ke kerja sistem jarak jauh, mempengaruhi keterlibatan karyawan. Dalam situasi ini, banyak karyawan menghadapi tantangan seperti isolasi sosial dan kaburnya batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun mereka yang mendapatkan dukungan organisasi yang memadai seperti jadwal kerja fleksibel, dukungan sosial, dan akses komunikasi yang baik, tetap menunjukkan keterlibatan kerja yang tinggi yang tercermin dari 3 dimensi, yaitu vigor, dedication, dan absorption. Keterlibatan kerja kini dipahami sebagai proses pengaruh interaktif dalam konteks tertentu, di mana individu aktif terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam pekerjaannya. Definisi ini menekankan bahwa keterlibatan bukan hanya sifat pribadi, melainkan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Individu berperan proaktif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan keterlibatan akan sangat tergantung pada konteks tempat kerja dan kondisi eksternal seperti budaya organisasi dan situasi global. Dimensi utama keterlibatan kerja yaitu vigor, dedication, dan absorption menunjukkan kualitas komitmen seseorang terhadap tugasnya. Meskipun organisasi berperan penting dalam menyediakan sumber daya yang mendukung, keterlibatan tetap bergantung pada inisiatif individu. Karena keterlibatan tanpa kontribusi terhadap produktivitas tidak akan menghasilkan dampak yang optimal. Organisasi yang adaptif dengan fleksibel dan dukungan emosional berhasil mempertahankan atau bahkan meningkatkan keterlibatan karyawan. Sebaliknya, organisasi yang tidak peka cenderung mengalami penurunan keterlibatan dan performa karyawan. Oke, kesimpulannya, keterlibatan kerja pada awalnya dipahami sebagai karakteristik pribadi, yaitu sebuah kecenderungan individu untuk berkomitmen dalam bekerja keras dalam tugasnya. Namun seiring berkembangnya penelitian, pandangan ini mengalami pergeseran. Saat ini keterlibatan kerja dianggap sebagai proses dinamis yang tidak hanya berasal dari dalam diri individu, tapi juga terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan antara individu dan lingkungan kerja. Artinya sejauh mana seseorang merasa terlibat dalam pekerjaannya tidak hanya ditentukan oleh motivasi pribadi, tetapi juga dukungan, tantangan, serta sumber daya yang diberikan organisasi. Dalam pemahaman modern, keterlibatan kerja ini ditandai oleh 3 elemen utama, yaitu vigor, dedication, dan absorption. Ketiga elemen ini mencerminkan bahwa keterlibatan bukan hanya soal kehadiran fisik, tapi juga keterlibatan emosional dan kognitif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.